Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, nama saya Tri Budi Prasetyo, U 2019 1143. Oke teman-teman, kita di sini akan belajar bersama pada kesempatan kali ini mata kuliah tafsir modern dan kontemporer. Nah, kita akan membahas salah satu tokoh pemikiran Islam, yakni Khalid Abu Al-Fadl. Teman-teman, Khalid Abu Al-Fadl ini biasa disebut Khalid, adalah salah satu pemikir Islam kontemporer yang menata model pembacaannya tes keagamaan yang dianggapnya adalah otoritatif. Otoritatif itu apa? Otoritatif adalah pola asuh dia dalam KBBI itu diartikan dia yang mampu memegang mandat amanah seperti itu. Nah, Khalid Abu Al-Fadl model pembacaannya banyak disebut oleh peneliti sebagai hermeneutika otoritatif, yaitu sebentuk hermeneutika negosiatif di mana makna merupakan hasil interaksi yang kompleks antara pengarang, terus teks dan pembaca. Yang di sana makna diperdebatkan, didialogkan dan terus mengalami sebuah perubahan. Tuh. Nah, selanjutnya menurut analisis Khalid, perangkat hermeneutika adalah fenomena, sebuah solusi dalam menghadapi fenomena otoritarianisme dalam pemikiran Islam. Itu. Jadi menurut Khalid ini, hermeneutika adalah sebuah perangkat solusi untuk fenomena otoritarianisme. Jadi jadi otoritarianisme ini adalah pemikiran Islam yang Khalid membuat konsepsi baru terkait dengan teks Al-Quran dan Sunnah pengarang dan pembaca. Jadi teks Al-Quran dan Sunnah, terus pengarang dan pembaca. Jadi teksnya itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau boleh dikatakan, model hermeneutika Khalid agak lebih lunak dalam membaca teks-teks keagamaan. Dalam beberapa pandangan, dia sangat mengapresiasi tradisi fikih dalam Islam yang menjunjung tinggi perbedaan ikhtilaf. Alhamdulillah. Dan pada di sisi lain, dia menggunakan teori-teori barat yang diinternalisasi dengan sangat cukup kritis. Alhamdulillah, pemikiran Khalid ini sangat-sangat luar biasa. Jadi lebih luar biasa lagi pencipta tentunya. Lanjut teman-teman, menurut Khalid, Al-Quran dan Sunnah walaupun berbeda dalam tingkat hierarkinya haruslah diperlakukan sama. Nah, di sini dapat dipahami bahwa Al-Quran dan Sunnah menurut Khalid adalah bersifat bebas, bersifat terbuka. Jadi terbuka, terus dan otonom. Nah, ide ini hampir sama juga pernah disampaikan oleh Farid Nasham. Dengan memahami Al-Quran sebagai pewahyuan progresif, maka dari itu untuk menghindari sikap otoriter adalah tetap sadar bahwa teks Al-Quran merupakan karya yang teks terus berubah atau wahyu yang progresif, sehingga segala bentuk penafsiran dan pemahaman akan terus aktif, dinamis dan progresif. Itu teman-teman. Jadi dalam analisis Khalid ini yang dibenarkan secara moral, menurutnya jika tes Al-Quran dan Sunnah itu diinterpretasikan menjadi sebuah makna yang stabil, jadi tetap tidak berubah, maka konsekuensinya adalah ketika teks itu tidak berubah, maka menjadi tertutup dan menyegel maknanya. Ya, itu secara moral tidak baik, tidak benar, karena itu merupakan bentuk kesombongan. Secara moral itu tidak dibenarkan. Nah, kenapa? Karena seorang pembaca mengklaim memiliki suatu pengetahuan yang sama dengan Tuhan, mengklaim
mengelipi pengetahuan yang identik dengan pengetahuan Tuhan. Jadi dengan demikian teman-teman, ia berbicara bahwa interpretasi identik dengan makna teks yang sebenarnya bagi Khalid ini akan berakibat sebuah problem, masalah. Karena kenapa? Secara kemutlakan pengetahuan Tuhan itu tidak bisa disejajarkan dengan pengetahuan siapapun, ya kan? Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa kemutlakan Tuhan dan pengetahuannya, yaitu Allah, itu Tuhan yang tidak bisa disejajarkan dengan siapapun, makhluk atau lainnya, tidak bisa. Nah, terus kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa hermeneutika otoratif Khalid berdiri di atas beberapa kriteria. Yang pertama adalah mengasumsikan Al-Quran dan Sunnah sebagai teks yang terbuka. Terus yang dalam artian itu adalah maknanya harus dinamis dengan interpretasi. Yang kedua, hermeneutika otoratif berarti penafsiran yang berdasarkan dengan rasio, karena menurut beliau sesuai dengan semangat Islam sebagai agama yang sangat rasional. Ketiga, walaupun bersifat terbuka dan rasional, ingat, seorang mufasir, penafsir harus mempunyai persyaratan yang salah satunya beberapa usulan beliau yang beliau tulis di sini adalah kemenyeluruhan, syarat-syarat kemenyeluruhan dari seorang mufasir, terus kesungguhannya, kejujurannya, terus pengendalian dirinya, rasionalitasnya. Dari kriteria tersebutlah akan terwujud sebuah model pembacaan yang negosiatif dan penempatan yang proporsional antara teks Al-Quran dan Sunnah, antara yang membaca terus juga pengarangnya itu, sehingga otoritarianisme itu tidak terjadi. Nah, akhir kata, Khalid lebih mengedepankan rasionalitas daripada aturan-aturan wahyu yang dijelaskan oleh sunnah kenabian dan disepakati oleh ijma. Nah, implikasinya apa? Implikasinya kebenaran interpretasi tidaklah bersifat final. Namun, relatif dari itu dapat diartikan bahwa tawaran hermeneutika Khalid agaknya tidak mengarah pada interpretasi yang otoritatif, tetapi malah mendongkrak, mendekonstruksi struktur dan metode pengkajian teks Al-Quran dan Sunnah. Walhasil akan menghasilkan hukum-hukum yang dekonstruksi dan tunduk pada masa zaman. Alhamdulillah. Jadi seperti itu teman-teman. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf segala hilafnya, segala sesuatu yang saya ucapkan tadi ini saya ambil dari jurnal. Semoga ini menjadikan amal baik kita semua, dan apabila ada kesalahan sengaja maka disengaja. Dari saya sekian. Wassalamualaikum.